Alam adalah keluargaku, burung-burung berterbangan, hewan dan tumbuhan hidup bersama di bumi. Betapa mulia kehidupan ini, nyanyian kata seirama jantungku. Di bawah hangatnya mentari, kita satu keluarga. Keluarga yang hangat bahagia. Lambaikan tangan memanggilku, damai dan suka penuhi kalbu. Semesta nyalakan semangat hidupku. Mari kembali ke pelukan alam, cintai alam, ciptakan alam indah. Mari kembali ke pelukan alam, cintai alam, ciptakan alam indah. Alam adalah keluargaku, burung-burung berterbangan, hewan dan tumbuhan hidup bersama di bumi. Betapa mulia kehidupan ini, nyanyian kata seirama jantungku. Di bawah hangatnya mentari, kita satu keluarga. Keluarga yang hangat bahagia. Lambaikan tangan memanggilku, damai dan suka penuhi kalbu. Semesta nyalakan semangat hidupku. Mari kembali ke pelukan alam, cintai alam, ciptakan alam indah. Mari kembali ke pelukan alam, cintai alam, ciptakan alam indah. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam dan bahagia semua buat kita. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Dona Rusdiana Rangkoli
Saya sebagai moderator webinar kali ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu, sebagai pembuka webinar kita hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap duduk yang tegak. Indonesia, tanah airku. Mari Bapak Ibu kita siapkan untuk posisi duduk yang tegak. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, selanjutnya mari kita sama-sama tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga webinar kita kali ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semuanya diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik Bapak dan Ibu, tidak lengkap ya Bapak dan Ibu rasanya jika saya tidak membuka webinar kita dengan sebuah pantun. Sudah menjadi tradisi ya masyarakat Melayu untuk pada acara-acara formal atau yang tidak formal selalu dibuka dengan sebuah pantun. Nah Bapak Ibu, saya akan membawakan sebuah pantun. Kupu-kupu terbang melayang mencari madu si bunga mawar. Bapak dan Ibu semua selamat datang bertemu kembali di webinar kita kali ini. Oke Bapak dan Ibu, tetap semangat ya dalam mengikuti webinar kita ya untuk hari ini. Di mana webinar kita kali ini kita bekerja sama dengan komunitas Ekoenzim Nusantara ya Bapak Ibu. Sungguh berbahagia sekali kita bisa dipertemukan pada kegiatan Tatap Maya P5
proyek 1 gaya hidup berkelanjutan yang mengambil tema mau dibawa kemana sampahku. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan istimewa ini kami akan menghadirkan 2 narasumber, yaitu Ibu Mariati SS MPD dan Ibu Intan Purnama SIKOM SPD MM. Nah, pada sesi pertama, Ibu Intan akan membawakan materi P5. Beliau adalah, nah kita akan melihat ya Bapak Ibu, berupa share screen profil dari Ibu Intan Purnama Pahlawan, yaitu beliau sebagai penggerak komunitas belajar KKG SD Maitreya Wira Batam. Kemudian beliau juga sebagai sahabat rumah belajar pembatik pada tahun 2002 Kepulauan Riau, juga sebagai guru SD Maitreya Wira Batam sejak tahun 2007 sampai sekarang. Nah, pada Ibu Intan kami meminta untuk dapat menyampaikan pemaparannya yang mudah-mudahan dapat berguna bagi kita teman-teman semuanya ya. Oke, kepada Bu Intan kami persilahkan. Terima kasih Bu Dona. Sama-sama Bu Intan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Satuan Pendidikan tempat saya bernaung, Pak Baharun Sudin, serta tidak lupa kepada rekan-rekan sejawat saya di SD Maitreya Wira Batam, dan kepada Bapak Ibu semua anggota komunitas belajar KKG SD Maitreya Wira Batam dan Universal Teacher Community. Hari ini bekerja sama dengan satu komunitas lagi, yaitu komunitas Ekoenzim Nusantara. Berbahagia sekali Bu Dona, saya kembali diundang untuk menjadi narasumber di webinar bersama Bapak Ibu semua. Sungguh kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi pada siang hari ini, kita akan membuka dengan sesi 1 ya Bu Dona, yaitu materi tentang P5 ya. Apa sih P5 itu? Pasti tidak asing ya untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa di kurikulum Merdeka Mengajar itu ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Jadi kali ini proyek yang akan kita nikmati bersama-sama adalah tentang tema yang bisa dipakai di semua jenjang Bu Dona ya, bisa dari SD sampai tingkat SMA ya, karena ini sangat umum ya, tentang gaya hidup berkelanjutan. Jadi hanya salah satu dari proyek-proyek yang ada di kurikulum Merdeka ya. Nah, sebelumnya saya share dulu ya Bapak Ibu, saya izin share tentang mau dibawa kemana sampahku ya. Ini kayak judul lagu ya Bu Dona ya temanya. Benar sekali Bu Intan. Oke, jadi kenapa sih judulnya kok mau dibawa kemana sampahku? Apa hubungannya dengan P5 ya? Jadi persoalan utama kita lihat dulu ya, persoalan utama dari mengapa tema atau topik ini diambil dan berhubungan dengan proyek di P5. Sampah adalah masalah yang sangat besar ya, yang dalam kehidupan kita sehari-hari kita sebagai makhluk hidup pasti menghasilkan sampah ya. Walaupun hanya sekedar sobekan kertas atau serpihan plastik ya, itu adalah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Dan kita yang tinggal di Indonesia tidak pernah terlepas dari isu ini ya. Banyak sekali hal-hal yang ditimbulkan dari kendala masalah sampah ini, bukan cuma banjir ya, bau tak sedap dan lain-lain. Nah, pada tahun 2020 ternyata ada penelitian bahwa Indonesia ini menghasilkan 67,8 juta ton sampah. Bisa, wow, kita kalau kita nilai dengan uang aja, kalau kita punya uang 67 juta itu udah banyak banget ya. Nah, apalagi ini sampah yang menumpuk. Nah, hampir 40%-nya itu ternyata berasal dari sampah domestik ya, atau dari sampah rumah tangga. Jadi, walaupun kita sudah menikah atau belum menikah, itu kita pasti menghasilkan sampah ya, kayak bekas sampo, bekas sabun, dan lain sebagainya, termasuk yang kita makan sehari-hari.
kulit buah, kulit sayur, dan banyak lagi. Nah, ketiga jenis sampah yang menempati urutan teratas ternyata sampah organik. Nah, mengapa? Itulah kita mengambil tema mau dibawa kemana nih sampah organik yang selama ini kita hasilkan? Ya, ada 57%, hampir setengah dari total sampah yang ada di Indonesia. Selain sampah plastik dan kertas, ya. Lalu, data Statistik Lingkungan Hidup Indonesia yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa hanya 1,2% rumah tangga yang mendaur ulang. Seperti kita tahu, ketika sampah kita biarkan menumpuk, ada yang bisa terurai, ada juga yang tidak bisa terurai, ya. Tentu saja ini akan mengkhawatirkan, bisa-bisa rumah kita tergusur karena tumpukan sampah yang semakin menggunung. Ya, tempat lingkungan hewan hidup ya seperti ikan juga itu bisa tergusur. Hutan-hutan semuanya juga menjadi tercemar ya, terkena polusi karena sampah yang kita hasilkan. Tentu ini merupakan menjadi tanggung jawab dan PR kita bersama ya, karena sampah itu adalah kita yang menghasilkan. Jadi kita sebagai makhluk yang berbudi, yang diciptakan oleh Tuhan untuk berakal pikiran, ya, memang kita banyak menemukan metode-metode baru. Nah, metode-metode ini nanti akan disampaikan oleh pembicara kedua, Bu Dona. Ya, di sini saya tidak membicarakan tentang itu dulu, ya. Masih ke yang awal. Nah, apakah sekolah memiliki peran terhadap sampah? Tentu saja ya. Jadi walaupun sampahnya di rumah tangga, tapi sekolah juga memiliki peran yang sangat signifikan karena kita menuntut ya supaya kita bisa menuntun kodrat anak-anak supaya mereka dapat memenuhi kodrat diri mereka dan kodrat zaman tempat mereka hidup. Wah, tinggi banget ya kodrat diri dan kodrat zaman. Nah, pengetahuan akan pengelolaan sampah kalau tidak pernah kita berikan kepada anak-anak, tidak pernah kita sharingkan sama mereka, tentu saja mereka tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana sampah dikelola, ya. Bagaimana mengolah sampah yang tepat, efektif, efisien, dan yang pastinya juga berpengaruh pada lingkungan sekolah kita. Kenapa di sekolah-sekolah dari kecil kita sudah bentuk grup piket, ya, atau kita melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, itu adalah bagian dari pendidikan pengetahuan pengelolaan sampah. Nah, di masa akan datang oleh Menteri kita Mas Nadiem nih, Pak Nadiem sudah mencanangkan rancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan tentang pengelolaan sampah. Jadi sampah ini dari anak masih SD kelas 1 sampai nanti SMA atau SMK mau kuliah itu tetap diajarkan tema ini ya, supaya sampah ini menjadi tanggung jawab dan memang menjadi bagian dari kita untuk masa depan kita dan anak-anak kita nanti pastinya. Nah, di modul proyek ini pasti ada tujuan. Jadi pemerintah sudah memberikan tujuan mengapa proyek ini ada modulnya, ya. Pertama disusun untuk menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma mengajarkan bahwa sampah itu tidak boleh dibuang sembarangan. Itu pasti utama. Tapi setelah sampah tidak dibuang sembarangan, apalagi? Sampah pertama harus kita pilah-pilah, mana sampah organik, mana sampah anorganik. Lalu setelah itu apalagi? Sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Begitu seterusnya. Jadi setiap jenjang dari pengenalan awal tentang sampah sampai pengelolaan sampah ya. Jadi kalau tidak salah itu ada 12 ya modul proyek yang bisa dikembangkan para pendidik di setiap jenjangnya masing-masing yang sesuai dengan peserta didik kita. Nah, pencapaiannya peserta didik diharapkan dapat mengembangkan 3 elemen penting, yaitu akhlak kepada alam. Jadi memang kenapa tadi di awal diputarkan lagu Alam Adalah Keluargaku. Layaknya keluarga kita pasti akan menjaga keluarga kita ya. Jangan sampai keluarga kita kenapa-napa, itu pasti. Nah, begitu juga dengan pendidikan proyek pengelolaan sampah ini ya.
dampak dari sampah itu pasti secara tidak langsung akan terkena kepada alam, ya, pencemaran dan sebagainya. Nah, mengapa kita memiliki akhlak atau tanggung jawab kepada alam dengan menjaga lingkungan sekitar supaya alam yang kita cintai seperti keluarga kita itu tetap terjaga ekosistemnya, tidak tercemar, bisa kita nikmati keindahannya dan manfaatnya. Lalu yang kedua, diharapkan peserta didik dapat berbagi untuk menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Nah, pada pertemuan webinar kita kali ini juga akan disampaikan ya tentang bagaimana pengelolaan sampah, lalu kita bagikan kepada para peserta didik kita supaya mereka bisa menghasilkan karya dan bertindak bukan hanya sekedar wacana, tapi mereka memang sudah mempraktikkan ya. Lalu memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahannya. Mungkin di sini pertemuan ini kita masih zamannya nanti pengelolaan sampah yang namanya ekoenzim. Nanti di masa yang akan datang mungkin akan lebih canggih lagi dari sekarang ya. Jadi dari titik awal yang sangat dasar itulah kita ingin anak-anak bisa memiliki keluasan berpikir untuk mencari alternatif solusi pengelolaan sampah yang lebih luar biasa dibanding yang kita bagikan sekarang. Itu ya. Jadi proyeknya sangat masa depan sekali Bapak Ibu ya. Jadi jangan menyerah. Kita maju terus pantang mundur ya. Nah, di alur proyek ini biasanya ada 4 tahapan utama. Yang pertama itu kita akan mengenalkan kepada peserta didik tentang isu sampah. Jadi Bapak Ibu bisa seperti tadi ya, data-data penelitian yang sudah kita ketahui tentang banyaknya sampah di Indonesia, kita perkenalkan sedikit demi sedikit kepada anak-anak. Dengan pembayangan seperti tadi, sampah berjuta-juta ton itu seperti layaknya gunung tinggi ya, dan itu sangat mengeluarkan bau yang luar biasa ya. Sedangkan kita kalau dekat dengan mobil bak sampah aja tuh udah nggak tahan, apalagi dengan gunungan sampah. Jadi kita mengaitkan dengan sekitarnya yang mereka bisa bayangkan. Oh, bau banget kalau sampah nggak dikelola nih, oh my god gitu ya. Jadinya saya nih menimbulkan mereka rasa saya harus bisa membuat sampah ini tidak merugikan saya. Seperti itu ya. Jadi kita menanamkan kesadaran dalam diri mereka untuk tidak buang sampah sembarangan. Lalu bagaimana supaya tidak sedikit-sedikit membuang-buang barang menjadi sampah. Nah, seperti itu. Lalu tahap yang kedua adalah kontekstualisasi untuk membawa isu ke ranah kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa untuk kontekstual ini kita bisa ya Bapak Ibu bisa sebagai narasumber yang kompeten karena Bapak Ibu sudah mengikuti webinar ini, artinya Bapak Ibu sedikit banyak sudah memiliki bayangan apa yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita tentang pengelolaan sampah, bahwa sampah yang ternyata yang dipikir atau dipandang tidak memiliki arti itu ternyata memiliki sejuta manfaat yang bisa kita olah dan bisa kita gunakan kembali. Seperti itu ya Bapak Ibu. Luar biasa sekali proyek-proyek yang sudah ditetapkan pemerintah ini. Lalu di tahap yang ketiga, setelah mengenali masalah, peserta didik dapat melakukan praktik pengelolaan sampah. Nah, praktik-praktik ini nanti akan dibagikan oleh narasumber kita yang kedua tentang bagaimana sampah dikelola. Nah, nanti pengetahuan-pengetahuan yang anak didik kita dapat itu bisa juga dibagikan kepada orang di rumahnya seperti itu atau di masyarakat sekitar rumahnya, tetangganya dan sebagainya. Jadi dari satu anak bisa menjadi agen perubahan untuk lingkungan sekitar. Satu orang bergerak menjadi narasumber, semua bisa bergerak. Jadi kita bertugas sebagai pendidik membagikan ilmu pengetahuan dan anak-anak kita yang menjadi pelaksana ya. Lalu biasanya proyek ditutup dengan tahap evaluasi ya, pelaksanaan aksi nyata dan merefleksi. Jadi biasanya pengelolaan sampah ini bisa berhasil, bisa gagal gitu loh Bu Dona. Jadi kalau berhasil itu gimana, kalau gagal itu gimana, kelanjutannya dan evaluasinya. Kurang lebih seperti itu ya, proyek tentang pengelolaan sampah. Nah, sebelum memulai proyek,
Jadi antar sekolah ini atau antar peserta pendidik di dalam satuan pendidikan, yang pertama itu sama-sama kita memiliki komitmen, ide, inisiatif bahwa kita ini ingin sampah di sekitar kita bisa kita kelola bersama. Jadi bukan, oh ini sampahmu, ini sampahku, tidak. Tapi sampah yang kita lihat adalah sampah milik kita bersama. Jadi ketika kita melihat sampah, mari kita pisahkan sesuai jenisnya. Atau kita manfaatkan, ya, seperti itu. Lalu kita juga bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang kompeten. Misalnya organisasi pecinta lingkungan atau komunitas yang kali ini bekerja sama dengan komunitas belajar kami, yaitu komunitas Ekoenzim Nusantara. Di sana sudah ada websitenya ya kalau nggak salah. Nanti dijelaskan sama Bu Mariati ya sebagai pembicara tentang ekoenzim ya. Lalu yang ketiga, memberikan pemahaman yang komprehensif kepada orang tua murid ya mengenai pentingnya proyek ini. Jadi nanti sekolah perlu juga mengadakan sosialisasi kepada orang tua ya. Jadi parenting ini bukan tentang masalah isu-isu nasional saja, tapi juga sampah ya. Jadi mereka bisa membantu anak-anak yang sudah mendapat pelatihan di sekolah, proyek di sekolah itu diterapkan di rumah, dibuat bersama-sama, membangkitkan kebersamaan dalam keluarga. Jadi sangat banyak sekali manfaat-manfaat dari proyek bagaimana gaya hidup berkelanjutan. Seperti namanya ya, gaya hidup berkelanjutan. Suatu pembiasaan baik dilanjutkan dan diteruskan. Jadi semua masyarakat akan memiliki persepsi yang sama. Sampah itu bukan sesuatu yang merugikan, tapi bisa kita manfaatkan asal bisa dikelola dengan baik tentunya. Nah, yang keempat, memastikan sekolah memiliki fasilitas yang diperlukan guru dan murid. Jadi misalnya ada sarana pembuangan sampah atau alat pengolahan sampah. Nah, kalau belum ada, bagaimana sampah ini kita kelola supaya memiliki sejuta manfaat. Nah, itu nanti ya akan diteruskan kembali oleh narasumber kita. Dan yang terakhir, yang kelima, hal terpenting kita sebagai guru ya harus memiliki sikap fleksibel dan menyesuaikan konten-konten yang ada di modul proyek pengelolaan sampah ini dengan lingkungan sehari-hari atau di sekitar kita. Jadi kalau memang sampah kita lebih banyak sampah domestik seperti sampah organik ya, makanan, sisa makanan dan sebagainya, boleh dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya dalam bentuk sampah plastik, itu juga bisa kita daur ulang menjadi suatu kerajinan tangan. Nah, jadi kita sesuaikan dengan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita, di lingkungan sekolah ya. Guru juga memiliki kemerdekaan untuk mengubah alokasi waktu dan metode jika kita rasa kurang tepat. Oh, kayaknya untuk anak kelas SD kelas 1 belum bisa nih bikin-bikin yang begini gitu. Tapi mereka sudah bisa kita perkenalkan. Sampah itu yang kayak gimana ya anak-anak? Nah, cukup dari yang sederhana. Jadi sesuai jenjang level masing-masing ya. Sepertinya itu sih Bu Dona ya. Jadi semoga proyek ini bisa kita laksanakan nanti tahun depan ya. Sudah nggak sabar saya ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Intan ya atas pemaparannya yang sangat menarik ya. Bagaimana pengelolaan sampah ya di lingkungan kita yang terdekat aja, yaitu di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan pemaparan dari Bu Intan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya, guru-guru di sekolah, sehingga kita bisa menjadi seorang guru yang dapat mensosialisasikan kepada siswa-siswa kita bagaimana cara kita mengelola sampah yang terdekat dulu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ya, tidak berpanjang lebar, kita akan melanjutkan kegiatan webinar kita yang kedua ya, yaitu di sesi yang kedua dengan materi ekoenzim yang akan dibawakan oleh Ibu Mariati. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu kita akan melihat profil dari Ibu Mariati. Ibu Mariati SSMPD. Nah, beliau pernah sebagai narasumber sosialisasi dan demo ekoenzim dalam rangkaian Basar Kuliner Vegetarian ICVI tahun 2022, kemudian sebagai presenter ITEL Conference tahun 2020, kemudian beliau juga sebagai juara 2 pemilihan kepala sekolah berprestasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017,
Kemudian beliau juga lulus seleksi sekolah penggerak angkatan ketiga. Lalu beliau juga sebagai kepala SMA Maitreya Wira Batam sejak 2018 hingga sekarang. Lalu beliau juga pernah sebagai mengikuti Science Classroom Supervision yang diselenggarakan oleh Seameo Kitab Sains di Bandung tahun 2017, kemudian sebagai Design Thinking Skill oleh ITEL di Surakarta tahun 2018, lalu beliau juga sebagai penulis artikel internasional terindeks Scopus di Bandung yang diselenggarakan oleh Balai Pusat Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung tahun 2019. Wah, banyak sekali ya pengalaman beliau di bidang pendidikan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah penasaran ya semuanya apa yang akan disampaikan oleh Ibu Mariati kepada beliau. Kami persilakan. Kepada Bu Mariati, kami persilakan. Terima kasih, Bu Mariati. Ya, terima kasih, Bu Dona. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu Mariati. Oke. Selamat siang semuanya ya. Salam bahagia. Selamat siang. Senang sekali hari ini saya berkesempatan untuk belajar bersama Bapak Guru Ibu hebat se-Nusantara. Kesempatan yang langka sekali. Tapi kesempatan ini juga akan saya sampaikan hari ini dengan judul presentasi saya hari ini 2W1H ya. Jadi itu 2W1H melalui sampah organik dan ekoenzim. Oke, 2W1H tentu tidak asing lagi ya. Kalau kita boleh next slide. Jadi kita tentu sering melihat rumus 5W1H. Jadi melalui presentasi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berpikir bersama saya melalui alur berpikir yang saya sebut 2W. Jadi hari ini kita nggak bahas sampai 5 kata bertanya, tapi kita hanya akan membahas 2W. W yang saya maksud adalah what, ya, dan W yang satu lagi adalah why. Lalu kita juga akan melihat 1H. 1H itu adalah how, bagaimana, ya, untuk menuju keterampilan 4C. Jadi Bapak Ibu tentu yakin bahwa peserta didik kita ini semua diharapkan bisa punya keterampilan 4C, dan salah satu yang 4C yang harus dimiliki oleh peserta didik kita itu tidak terlepas dari yang namanya critical thinking, cara berpikir kritis. Ya, oke, next kita coba lihat. Di profil pelajar Pancasila kita tidak juga luput salah satu karakter yang harus dimiliki peserta didik adalah bernalar kritis. Oke, nah mulai slide berikutnya saya akan mulai mengajak Bapak Ibu untuk berpikir tentang what dulu. Jadi what itu kata kunci yang akan kita pakai itu adalah apa itu sampah organik. Nah, nanti kita akan mengerucutkan kembali ke apa itu ekoenzim. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Intan, sampah organik dari data yang beliau tadi sampaikan, referensinya itu data dari Dinas Lingkungan, dan hari ini Anda melihat infografis saya, 60% itu sampah kita berasal dari organik. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi, kita kerucutkan lagi, sampah organiknya ternyata itu lebih banyaknya itu adalah berasal dari sayuran dan buah. Oke, nah ini kemudian akan kita pertanyakan kembali why. Ada apa dengan sampah organik ini? Dengan kondisi seperti ini, kita harus bagaimana? Oke, next kita lihat kembali what berikutnya. Oke, what berikutnya saya akan membawa Anda menuju yang namanya krisis iklim. Gambar yang kedua ini adalah gambar seorang anak perempuan. Bapak Ibu yang pernah membaca literasi tentang lingkungan dan aktif membaca tentang berita-berita lingkungan, isu lingkungan, tentu melihat wajah anak itu tidak asing lagi. Jadi dia adalah seorang anak bernama Greta Thunberg, berasal dari Swedia. Waktu dia masih sekolah, dia sudah mencoba melihat bahwa di dunia ini kita sudah punya satu hal emergency tentang kedaruratan global. Jadi
ketika dia masih sekolah, dia sudah mengadakan gerakan movement. Bagaimana ya supaya guru saya itu tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tapi saya juga mau guru-guru saya dan pemimpin di seluruh dunia ini bisa bergerak bersama-sama saya untuk peduli pada yang namanya perubahan iklim dan darurat global. Oke, jadi ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenali why yang kedua. Kenapa sampah, kenapa gaya hidup berkelanjutan ini perlu menjadi sesuatu poin yang penting yang kita perlu perhatikan untuk pendidikan kita, baik dari anak-anak sampai dengan tingkat yang ke SMA. Oke, next, kita lihat lagi. Yang berikutnya itu adalah tentang COP Paris. Jadi, Conference of Paris di tahun 2015, pertemuan tingkat tinggi ini memaparkan satu data yang menyampaikan bahwa sekarang ini anak-anak yang terlahir di tahun setelah 2020 akan menghadapi berbagai keadaan yang tidak ada di tahun 1960 ketika kita sebagai guru dan kita sebagai orang tua lahir. Jadi sebenarnya sekarang saja kita berada pada 4 generasi yang sedang berproses bersama-sama. Generasi yang terakhir di tahun 1960 rata-rata adalah para guru, orang tua, kemudian pemimpin dunia, kemudian yang berikutnya adalah generasi yang kita sebut dengan generasi Y. Y ini sebagian besar juga adalah guru. Jadi guru rata-rata berada di generasi X dan generasi Y. Sedangkan anak-anak peserta didik, murid-murid, sekarang ini posisinya ada di generasi Z dan juga generasi yang kita sebut dengan Alpha dan Omega. Nah, data ini mengungkapkan bahwa anak-anak yang terlahir di tahun 2020 akan mengalami wildfire, jadi bencana resiko kebakaran hutan yang 2 kali lebih banyak dan lebih sering daripada mereka yang terlahir di tahun 1960. Lalu kemudian kita lihat yang berikutnya. Anak-anak yang tahunnya 2020 juga akan menghadapi yang namanya itu kegagalan panen. Jadi gagal panen itu akan lebih sering terjadi 2,8 kali lipat daripada sebelumnya. Jadi anak-anak yang terlahir tahun 2020 itu akan lebih banyak mengalami keadaan ekstrim. Kemudian kita lihat lagi, kekeringan. Kekeringan itu juga akan terjadi 2,6 kali lipat. Lalu berikutnya adalah banjir. Nah, banjir juga sudah mulai melanda dan ini sudah terlihat bahwa di anak-anak yang terlahir tahun 2020 itu akan mengalami banjir lebih sering lagi, 2,8 kali lipat. Dan yang terakhir adalah pemanasan global. Ini grafiknya lebih tinggi, 6,8 kali lipat. 6,8 kali lipat. Artinya, generasi berikutnya, generasi yang terlahir setelah 2020 akan mengalami bencana lebih sering dari kita. Siapkah mereka untuk mengakomodir keadaan yang akan datang kalau kita tidak bekalin mereka dengan beberapa hal tentang gaya hidup berkelanjutan, tentang kepedulian kepada lingkungan, kepedulian terhadap sampah organik yang sekarang sudah pada posisi yang memang mengkhawatirkan. Oke, next. Jadi Bapak Ibu, tadi saya sudah ajak untuk melihat what dan why. Lalu kita masuk kepada ekoenzim. Bapak Ibu tentu tidak asing ya dengan istilah ekoenzim. Jadi ekoenzim itu adalah salah satu cairan yang kita hasilkan dari hasil fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran. Pembuatan ekoenzim itu hanya membutuhkan 3 bahan saja, sederhana sekali: air, gula, dan sampah organik. Jadi ternyata sampah-sampah yang sekarang diproduksi dan tidak menjadi isu lingkungan itu ternyata sebenarnya bisa kita hindari dengan dimanfaatkan kembali menjadi cairan ekoenzim. Oke, next. Nah, ekoenzim ini ditemukan oleh Dr. Rosupon dari Thailand, yaitu seorang pendiri pertanian organik yang melakukan penelitian lebih dari 30 tahun. Beliau membagikan resep cara membuat ekoenzim ini agar kita bersama-sama bisa memanfaatkan sampah itu tidak berakhir di TPA, tapi bisa kita gunakan kembali, kita olah kembali dengan cara sederhana dan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi saya ada sampaikan 3 saja kita butuh bahannya, dan itu akan kita lakukan dengan kondisi gula hanya 1 bagian, kemudian
sampah organiknya berupa kulit buah atau kulit sayur itu 3 bagian, lalu kita butuhkan juga 10 bagian air. Ya, kita lihat kembali. Nah, setelah kita mengetahui bagian bahan, kita akan melihat bagian alat yang digunakan. Nah, alat yang digunakan ini juga harus kita perhatikan. Yang pertama adalah harus punya tutup yang lebar. Ya, tidak boleh ukurannya besar atau kecil, tapi harus berbahan plastik. Nah, itu 3 hal utama yang harus kita perhatikan. Next. Lalu air yang bisa digunakan air apa saja? Ternyata air yang bisa digunakan banyak, bisa saja air isi ulang, air galon, air pump, air sumur, air buangan AC, bahkan air hujan pun dapat digunakan. Oke, lanjut. Lalu gula tadi, gula yang bisa digunakan adalah molase, kemudian gula merah tebu, gula aren atau kemudian gula kelapa atau gula lontar. Untuk gula pasir tidak recommended karena kualitasnya akan berbeda. Oke, kita lihat kembali. Lalu sayur yang akan kita gunakan itu adalah semua sisa buah sayur yang belum dimasak. Ya, jadi itu juga kondisinya tidak boleh berulat atau berjamur, tidak dalam kondisi berminyak, dan buahnya jangan yang terlalu kering atau yang keras. Nah, setelah kita persiapkan bahan-bahannya, kita sebaiknya potong kecil-kecil. Ya, kenapa harus dipotong? Supaya mempercepat proses fermentasi yang terjadi. Lalu berapa banyak ya atau berapa jenis ya kulit buah dan sayur yang bisa kita lakukan? Sebenarnya satu jenis bisa, tapi kalau dia makin banyak jenis bahannya itu kan semakin kaya kualitas ekoenzimnya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke how, yaitu saya ajak Bapak Ibu untuk melihat bersama-sama bagaimana langkah pembuatan ekoenzimnya. Nah, setelah kita lihat, langkah pertama adalah kita siapkan dulu wadahnya. Wadahnya dalam kondisi bersih, kemudian ukuran volume wadah harus kita perhatikan. Nah, yang ini saya ambil contoh adalah stopless yang ukuran 3 liter. Nah, kita masukkan air bersih, maksimum itu sebanyak 60% dari volume wadah. Ya. Kemudian setelah itu kita masukkan gula dengan takaran 10% dari berat air. Nah, berikutnya kembali kita masukkan potongan sisa buah dan sayuran sebanyak 30%. Setelah selesai kita aduk rata, lalu kita tutup rapat. Jangan lupa untuk beri label tanggal pembuatan ekoenzimnya tersebut. Kenapa kita harus buat tanggal? Karena proses fermentasinya akan berlangsung selama 90 hari, sekitar 3 bulan. Jadi supaya kita tidak lupa, kita harus beri label tanggal pembuatan. Kita lanjut. Nah, untuk setelah kita tutup rapat, nanti kita akan tempatkan di mana. Jadi lokasi penyimpanan yang disarankan itu adalah tidak terkena sinar matahari langsung, memiliki sirkulasi udara yang baik, jauh dari radiasi seperti internet, wifi, jauh dari toilet, tong sampah, dan juga jauh dari bahan-bahan kimia. Kita lihat kembali. Lalu tadi saya ada menyampaikan kita akan panen. Setelah kita tutup rapat, kita menunggu. Tapi di masa menunggu itu tentu ada proses fermentasi yang terjadi dan itu menghasilkan gas. Jadi selama 7 hari setelah pembuatan, sebaiknya tutup botol itu kita buka sesekali untuk melepaskan gas yang dihasilkan. Nah, setelah 90 hari, itu ekoenzimnya akan siap dipanen. Nah, kalau ekoenzim kualitasnya bagus, kita akan mendapatkan sejenis jamur putih halus yang biasanya bisa kita pisahkan dan kita manfaatkan kembali. Nah, waktu dipanen tinggal kita saring, kita pisahkan ampasnya dengan cairannya. Cairan yang sudah disaring kita masukkan kembali ke wadah botol yang tertutup. Nah, sekarang tinggal kita lihat ekoenzimnya, kualitas ekoenzimnya. Nah, kualitas ekoenzim yang baik itu biasanya bisa kita ukur dengan alat pH ya. Jadi ini alatnya bisa dibeli, ini adalah kertas, sejenis kertas, tapi kalau kita celupkan warnanya akan berubah. Nah, atau pakai alat digital seperti contoh yang di layar, itu pH-nya harus di bawah 4.0. Nah, kalau kita cium baunya itu adalah bau aroma asam segar seperti fermentasi. Lanjut.
Nah, ternyata setelah kita selesai panen, ampasnya masih bisa digunakan. Lalu ampasnya itu bisa kita gunakan untuk apa saja. Kita bisa blender halus, lalu kita bisa tuang ke kloset untuk melancarkan kloset kita yang tersumbat. Lalu juga bisa kita gunakan untuk mengharumkan mobil, dikeringkan, kemudian kita masukkan dalam tas kain kecil, dan itu biasanya kita jadikan pewangi mobil. Lalu juga bisa dijadikan pupuk tanaman organik. Nah, terakhir saya akan tutup dengan yang 1H tadi. Jadi solusi untuk mencintai lingkungan dan menyelamatkan kehidupan ada pada ekoenzim. Jadi mari kita bersama-sama lihat manfaatnya apa saja. Jadi kalau sudah dipanen ternyata kita bisa gunakan ekoenzim itu menjadi obat anti serangga. Ya, tapi kita campurkan dulu dengan perbandingan 1:400. Jadi ekoenzimnya 1, 400-nya itu adalah airnya. Lalu kemudian tadi saya sampaikan ketika kita memanen itu kadang ada muncul yang namanya jamur putih. Nah, jamur putih itu bisa diambil kemudian dijadikan bedak dingin ya. Kalau dulu itu kita suka pakai bedak dingin ya. Jadi ini seperti jamur untuk masker wajah. Lalu juga bisa dijadikan sabun wajah, tapi dengan campuran 1:1:5. Jadi ekoenzimnya 1, sabunnya itu juga 1, dan kemudian airnya 5. Kemudian juga ekoenzim itu bisa diletakkan di tempat-tempat yang banyak radiasi, seperti dekat dengan komputer, handphone. Nah, itu mengurangi radiasi yang terjadi. Lalu juga bisa dipakai untuk mencuci pakaian, memandikan hewan peliharaan kita, kemudian juga untuk alat bersih kamar mandi pengganti kapur, kemudian juga bisa menjadi pengharum ruangan, kemudian bisa juga digunakan untuk kumur-kumur, gosok gigi, juga bisa digunakan satu hal lagi untuk penjernih air. Jadi kalau selama musim hujan, biasanya kita mencoba menuangkan ekoenzim ke saluran. Jadi saluran itu akan terlihat efeknya itu bersih, tidak bau. Jadi ini beberapa manfaat yang sudah kita coba lihat ketika kita menggunakan ekoenzim. Nah, berikutnya untuk mendalami tentang manfaat ekoenzim, proses pembuatan, Anda bisa nanti coba lihat ke HTTPS yang saya tampilkan di sini, kemudian Anda bisa scan juga barcode-nya. Dari sini itu nanti akan ada modul yang bisa Anda dapatkan secara cuma-cuma dan juga bisa menjadi materi pembelajaran bagi peserta didik yang bisa Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan tingkat usia masing-masing. Nah, sekilas penyampaian dari saya hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat sekilas tayangan video tentang cara simulasi cara pembuatan ekoenzim yang dilakukan oleh sekolah kami beserta dengan peserta didik. Karena hari ini pesertanya kan adalah guru-guru SD Senusantara, kami mengambil sedikit simulasinya itu lebih kepada cerita dan narasi. Selamat menikmati Bapak Ibu. Yuki, baru pulang sekolah. Iya Mi, tadi di sekolah kami ada ngelakuin satu kegiatan yang menyenangkan banget loh. Oh, mengenai apa? Tadi tuh di pelajaran Budini kami ada bikin ekoenzim dari sampah organik. Makanya pas malam itu saya minta sampah organik sama Mama. Oh, yang kulit pisang yang seperti Mama makan sekarang ini? Iya, kulit pisang Mama itu adalah salah satu contoh sampah organik. Oh, kepingin tahu juga Mama gimana cara buatnya? Ya udah kalau gitu saya ajak Mama yuk kita ke dapur bikin bareng. Ayo. Jadi kita mesti siapin apa aja ya barang-barangnya? Yang pertama ada wadah plastik dengan ukuran 3 liter dan memiliki tutup serta mulut yang lebar. Yang kedua ada air yaitu dengan ukuran 1200 ml, airnya harus yang bersih ya, jadi air bening tidak boleh yang kotor. Kemudian yang ketiga ada gula merah.
Gula merah ini boleh yang padat, bubuk, dan cair. Jadi yang hari ini kita gunakan itu ada gula merah cair. Kemudian yang keempat ada sampah organik seperti kulit buah dan sayur-sayuran. Lalu bagaimana pembuatannya, Yuki? Yang pertama-tama, air dituang ke dalam wadah dulu. Kemudian masukkan gula merah ke dalam wadah yang sudah berisi air. Lalu masukkan kulit buah yang sebelumnya sudah kita potong-potong dan kita cuci bersih ke dalam wadah. Setelah semuanya dimasukkan, langsung kita tutup ya, Mah. Apakah ini sudah jadi? Sudah bisa kita pakai sekarang ya, Yuki? Oh, ini belum jadi, Mah. Belum bisa kita pakai. Selanjutnya kita harus nunggu berapa lama? Kita harus menunggu selama 2-3 bulan. Tetapi pada minggu pertama, ekoenzim harus dibuka tutupnya untuk dikeluarkan gasnya. Setelah dikeluarkan gasnya, tutup wadahnya harus dengan tutup yang erat ya, Ma, agar bakteri-bakteri jahat tidak masuk dan mengganggu cara kerja serta fermentasi ekoenzim. Lalu apakah ada kemungkinan kalau ekoenzim ini gagal? Ada dong. Nah, tanda-tanda ekoenzim yang gagal itu adalah di dalam wadah akan muncul jamur hitam. Sedangkan ekoenzim yang berhasil akan muncul jamur putih seperti berbentuk busa. Dan juga kalau ekoenzim yang gagal biasa akan menimbulkan bau tak sedap seperti air got, tetapi jika ia berhasil akan menimbulkan rasa asam segar. Ya, jadi itu sekilas lah ya tayangan video dari kami. Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama kami hari ini. Untuk sesi berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Mariati atas pemaparannya yang luar biasa ya. Pemanfaatan atau pengelolaan sampah organik bagi kita. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi pembuatan dan manfaat ekoenzim bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan buka dengan sesi tanya jawab. Bagaimana Bu Intan, Bu Mariati? Apakah selanjutnya kita siap untuk sesi tanya jawab? Siap. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya kami akan buka dengan sesi tanya jawab. Jika Bapak dan Ibu mungkin masih ada yang ingin ditanyakan tentang pembuatan ekoenzim atau pengelolaan sampah, boleh ditanyakan kepada ibu-ibu narasumber kita. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan. Boleh dengan mengetik di chat atau bertanya langsung, kami persilakan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Kira-kira ada Bapak dan Ibu yang mungkin masih belum paham tentang pembuatan ekoenzim, mungkin ingin mencobanya di rumah, boleh bertanya bagaimana cara-caranya. Tadi kalau mungkin di pemaparan videonya kurang lengkap, boleh bertanya langsung. Kira-kira jika saya mau lebih dari itu bagaimana? Atau saya mau kurang dari yang ditakarkan itu, boleh tidak setengah resep atau satu resep? Mungkin boleh ditanyakan ya langsung ke Bu Mariati, atau di pengelolaan sampah bagi Bapak Ibu yang belum ingin mensosialisasikan kepada anak-anak didiknya, boleh bertanya ke Ibu narasumber, Ibu Intan. Baik, Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk sesi tanya jawabnya. Kalau saya yang tanya boleh nggak nih Bu Dona? Kok saya yang penasaran ya tadi nonton ya? Oke, boleh. Boleh Bu Intan jika ingin ada pertanyaan buat Ibu kita, Ibu Mariati. Ya, saya tanya dulu ya Bapak Ibu, siapa tahu dari pertanyaan saya, dari Bapak Ibu yang lain ada kepikiran juga nih pertanyaan lain. Saya ingin bertanya Bu Mar, kalau misalnya ekoenzim kita ini gagal ya, kalau gagal gimana? Dibuang gitu aja atau bisa kita perbaiki nih supaya berhasil, atau udah kita gitu aja gitu?
Oke. Ya, terima kasih Bu Intan. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang ada kemungkinan gagal, pasti ada. Karena yang namanya ketika kita pertama kali mencoba, walaupun kadang sesuai ukuran, banyak faktor-faktor yang akan mempengaruhi. Tadi saya sampaikan ada faktor tempat, ya setelah kita tutup, atau faktor kerapatan wadah juga itu berpengaruh. Jadi ada kalanya itu bisa saja gagal. Nah, tadi kan ada slide yang menunjukkan bahwa kalau gagal itu warnanya akan berubah, timbul jamur hitam. Ya, kalau dia gagal, apakah bisa diperbaiki? Sebenarnya bisa. Jadi kalau dia gagal, kita harus jemur di matahari lebih kurang 3-7 hari. Nah, kalau setelah 3-7 hari ini ternyata masih juga, karena kan itu gagal itu bisa saja tadi ada jamur hitam muncul, bisa juga muncul ulat atau belatung. Nah, jadi kalau kondisi seperti itu biasanya kita kan jadi kirain gagal nih, buang aja lah, udah nggak jadi gitu ya. Tapi ternyata kita bisa kita buka selama 3-7 hari di sinar matahari. Kalau juga masih kondisinya tidak berubah, masih bau, kita tambahkan takaran gula sesuai yang di awal. Nah, dengan kondisi demikian biasanya akan ada kemungkinan bisa kembali karena ada tingkat keasaman yang bisa berproses kembali dengan mikroba yang ada. Nah, biasanya seperti itu. Tapi setiap hal yang dilakukan itu berbeda-beda karena harus diuji coba. Tapi dari hasil beberapa kali kita mengadakan proses uji coba, kemungkinan bisa diperbaiki. Nah, mungkin itu bisa membantu jawab pertanyaan Bu Intan barusan. Terima kasih sekali Bu Mar. Penjelasannya oke. Jadi tapi jamur hitamnya perlu dibuang nggak tuh Bu Mar? Atau nggak usah dibuang tapi jemur aja langsung gitu ya? Enggak, harus dipisahkan dulu. Biasanya jamur kan di atas. Ya, kita ngambil dengan sendok biasanya ya. Kita pisahkan dulu karena kalau masih di sana dia makanya akan menumpuk. Jadi biasanya kita pisahkan dulu, tapi proses sinar matahari, panas matahari akan membantu proses fermentasi kembali. Oke, siap. Oke. Makasih. Di chat kayaknya ada Bu. Iya, ini ada yang bertanya ya dari Ibu Rismauli. Ini juga sebenarnya mewakili saya ya Bu. Pertanyaan dari Bu Rismauli Hutahuruk ini. Ya, izin bertanya Bu Mar, apakah terdapat rentan waktu kadaluarsa dalam penggunaan ekoenzim? Mungkin Bu Risma ini sudah membuat, tapi mungkin dalam penggunaannya apakah ada kadaluarsa atau tidak Bu Mar? Demikian. Makasih Bu Rismauli atas pertanyaannya. Pertanyaan ini pertanyaan yang unik ya, dan kalau saya jawab juga kadang kelihatan kedengarannya unik gitu ya. Kenapa? Karena jawabannya memang tidak ada expiry date-nya, tidak ada kadaluarsanya. Jadi semakin lama ekoenzim disimpan, dia akan semakin bening warnanya dan akan semakin bagus kualitasnya. Bahkan Dr. Rosukon sendiri dia mengadakan penelitian ekoenzim yang usianya 30 tahun. Bahkan sampai itu beningnya kayak bening air transparan seperti itu. Nah, jadi bahkan itu kemarin tim ekoenzim Nusantara itu dari beberapa panitia ada mengunjungi Dr. Rosukon dan berkunjung ke Thailand untuk melihat langsung beberapa hal dan berdiskusi tentang kondisi setiap kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, dari sana itu Dr. Rosukon membagikan ekoenzim yang usianya sudah 30 tahun. Waduh, itu juga saya juga baru pertama kali dengar. Jadi itu kemarin dari tim sana menyampaikan luar biasa, tapi tidak banyak ya. Itu di botol-botol kecil dan itu memang kualitasnya benar-benar bening banget. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik Bu Mariati atas penjelasannya tentang tidak ada ya, berarti tidak ada kadaluarsa ya. Ya, makin lama makin bagus kualitasnya, Pak. Baik Bu Mariati. Bu, ini saya ada mau bertanya Bu, efek dari kita tadi kan tempat-tempat itu yang tidak boleh pada saat kita lagi pembuatan ekoenzim itu kan ada tempat-tempat yang harus kita jauhi seperti mungkin dekat wifi, dekat toilet atau dekat apakah itu ada efeknya Bu dari penempatan ekoenzim kita itu Bu? Kemudian pada saat kita buat itu kita kan tidak boleh menggunakan buah yang busuk. Misalkan contoh saya punya buah tapi sebagiannya busuk, lalu saya mau pakai buat ekoenzim. Apakah itu juga berpengaruh dengan
kualitas ekoenzimnya, Bu. Itu pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih, Bu makasih Bu Mariati. Dona. Terima kasih untuk antusiasnya bertanya. Ini rasa keingintahuannya tinggi. Harapan kita anak-anak kita juga akan seperti itu ya Bapak Ibu, ketika kita memaparkan keingintahuan mereka akan tumbuh tinggi seperti para gurunya. Nah, tadi kalau masalahnya adalah tempat, memang di tempat udara terbuka saja kita itu ada 90% bakteri baik dan 10% bakteri jahatnya. Jadi sebenarnya di alam kita bebas saja itu bakteri baik memang lebih banyak kondisinya. Jadi kalau kita dekat waktu kita sudah tutup wadahnya, kita tempatkan di tempat yang kotor, itu juga akan mempengaruhi. Oke, jadi justru di ekoenzim ini sampah ini harus benar-benar kita kita treat itu bukan seperti sampah, tapi dia seperti barang yang bersih. Nah, ketika kita tempatkan di tempat yang bersih, kualitasnya akan baik juga. Ya, jadi sebaiknya memang tidak didekatkan di daerah yang banyak bahan-bahan kimia. Apalagi tadi yang ada tempat-tempat yang listrik yang radiasinya cukup tinggi, karena itu memang mempengaruhi mikroba yang bekerja dalam proses fermentasi tersebut. Kayaknya itu ya Bu Dona, ada saya miss nggak ya pertanyaan berikutnya? Itu Bu, kalau mempengaruhi tidak kualitas jika kita menggunakan buah yang sebagian busuk. Oh gitu. ya, benar. Ya kalau buah yang busuk tentu sudah ada bakteri yang juga terkontaminasi dalam buah itu. Kalau kita masukkan lagi, yaitu bakteri jahatnya akan tumbuh di sana. Jadi itu sebaiknya ya jangan dimasukkan. Tadi saya sampaikan bahwa kulit buah itu justru harus kita bersihkan dulu. Dengan air bersih baru kita masukkan. Jadi kita treatmentnya adalah memang memperlakukan dia seperti barang bersih, bukan dianggap seperti sampah gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mar. Ini ada pertanyaan dari ruang guru lantai 2 ya. Nah, apakah ada batas waktu penyaringan setelah 3 bulan? Oke. Ya, kalau setelah 3 bulan kita jika lupa atau lewat waktunya tidak masalah. Tadi kan saya sebutkan makin lama sebenarnya itu malah kualitasnya akan semakin baik. Kenapa? Karena akan terlihat warnanya semakin transparan dan semakin jernih. Ya, jadi kalau kita 3 bulan itu biasanya kalau kita saring masih ada endapannya. Tapi kalau 6 bulan itu akan terlihat perbedaannya, endapannya berkurang. Jadi kualitas airnya itu lebih, kalau saya istilahkan dalam bahasa Inggris itu clear gitu loh. Kinclong gitu ya, istilahnya itu kinclong. Kayak apa ya? Kayak itu iklan deterjen apa ya? Glowing gitu ya, So Bu ya? clean, ya, glowing, istilah sekarang glowing. Ya, benar. Tapi kalau misalnya itu Bu Umar, kalau misalnya udah kita cairkan nih ya, kan hasil kita udah saring, terus kita mau encerin, misalnya kita mau pakai buat apa tadi, kayak semprotan ruangan atau apa, itu ada kadaluarsanya nggak kalau yang sudah diencerkan atau dicairkan dengan bahan lain gitu? Oke, ada. Kalau kita biasanya, kita memang biasanya kalau kita sudah encerkan itu pakai sampai 3 hari, jangan lebih. Ya, jadi 3 hari biasanya sudah habis juga kita pakai. Jadi biasanya kalau untuk sanitizer atau spray itu biasanya kita hanya botol kecil, kita gunakan 3 hari, udah kita ganti lagi. Ya, jadi memang kalau sudah diencerkan itu sudah akan berbeda. Jadi tidak digunakan untuk jangka panjang, tapi dalam kondisi pemakaian 3 hari, maksimal 3 hari. Oke, Bu Mar, jika kita mencampurnya untuk bahan sampo atau sabun, contohnya, itu juga pemakaiannya apakah 3 hari atau bisa lewat? Karena kan sudah tercampur dengan bahan kimia tuh, Bu Mar. Itu bagaimana itu? Jadi penasaran, Bu Mar. Terima kasih Bu Dona. Kalau dengan seperti ngepel kan kalau kita sudah selesai ngepel kan biasanya kita buang airnya pada saat itu juga. Tidak kita simpan. Jadi waktu penggunaan baru kita encerkan. Jadi kalau tidak penggunaan tidak kita encerkan, ya tetap kita taruh di botol ekoenzimnya. Waktu mau digunakan baru kita encerkan dengan air, sudah selesai gunakan ya dibuang. Ya, jadi tidak disimpan lama, kecuali ekoenzim murni baru bisa disimpan lama. Ya, terima kasih. Oke, baik Bu Mar, berarti saya di sini ada salah ya. Nah, saya campurkan ke sampo saya pakai tiap hari, udah lewat dari 3. Berarti itu harus kita pas mau pakai baru kita campurkan ya, bukan saat kita isi langsung di dalam
wadah sampo gitu ya Bu Mar, kita campurkan gitu terus kita pakai tiap hari, itu salah ya Bu Mar ya? Ya kecuali Bu Dona sudah prediksi ini 3 hari kan, taruh di botol kecil gitu ya. Kalau tiap hari kita campurkan juga kayaknya ribet banget. Ya kalau biasanya kita pindahkan botol kecil gitu loh, pakai 3 hari. Nah itu oke sih. Oke, terima kasih Bu Mar. Ini ada yang bertanya, saya punya sudah 2 tahun, ini 4 bulan saya sudah punya enzimnya itu sudah 2 tahun, kemudian lupa endapannya coklat terlihat hancur, airnya terlihat coklat. Jadi kira-kira ya bagaimana itu? Oke, baik. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu dari Ruang Guru ya. Jadi warna dari ekoenzim itu juga tergantung buahnya dan jenis sayurnya. Biasanya sayur itu warnanya akan lebih gelap. Kalau buah-buahan biasanya apalagi jeruk itu warnanya akan kuning. Ya, jadi kalau tadi itu sudah 2 tahun tapi masih juga coklat, bisa saja karena efek apa ya, imbas dari ini ya, warna molasenya bisa, ya kan? Atau juga kualitas campuran jenis sayurnya itu warna apa saja, atau apa saja sayur yang dimasukkan. Ya, kalau sayur kecenderungannya memang warnanya akan lebih menghitam, baunya juga agak berbeda. Kalau buah-buahan akan lebih segar, ya. Jadi ekoenzim ini juga apa ya, tidak ini harus berproses dengan kondisi kita sebagai orang yang memang memakainya. Jadi karena selama ini proses kita dengan bahan kimia akibat dari modernisasi, banyak kan alat-alat pembersih, sabun kita sehari-hari pakai aja itu sudah banyak kandungan kimia yang memang mulai harus dikurangin. Jadi kayak kalau Anda baca itu sodium lauryl sulfate ini kan sekarang mulai banyak diwacanakan, itu harusnya kan tidak boleh. Terus kemudian itu microbeads ya, microbeads itu kalau di odol itu kadang kita suka yang sparkling, tahu ya, sparkling itu kayak tadi glowing ya, bersinar-sinar berbintang-bintang, itu justru microbeads itu nggak bagus. Ya kan, jadi ketika kita pakai, lalu kita tiba-tiba campurkan apa ya dengan ekoenzim, ada masa di mana penyesuaian tubuh kita dengan ekoenzim itu tidak begitu tinggi. Jadi ketika kita pakai ada rasanya itu nggak manjur ya gitu ya. Ya kenapa ya? Karena memang tubuh kita sudah banyak terpapar dengan bahan kimia. Jadi efektivitasnya itu nggak bisa segera. Dan saya baru merasakan apa ya manfaat ekoenzim itu setelah saya 6 bulan mencoba-coba. Pertama kali itu hampir saya putus asa, saya pikir ini benar-benar nggak manjur lah, bohong aja gitu ya. Tapi ketika saya bisa merasakan manfaatnya waktu hujan itu kadang kan saya suka nuang gitu ya, yang itulah yang jelek ya kayak, maksudnya kayak ini warnanya coklat hancur, kadang itu kan dari fisiknya aja kadang kita udah nggak gitu tertarik gitu ya. Jadi kadang itu saya buang ke selokan yang di belakang rumah itu. Tapi herannya tuh saya jadi bisa melihat selokannya itu dasarnya lebih bersih gitu ya, lebih bersih, dan itu saya lakukan setiap kali hujan. Karena hujan akan membantu saya untuk menetralkan, menambah airnya. Nah, jadi itu nyamuk jadi berkurang, kemudian bau selokannya juga jadi tidak begitu bau lagi. Ya, oke, kayaknya ada pertanyaan lanjutan lagi. Demikian tadi ya Ibu pemaparan dari Bu Mar. Oh, ini ada pertanyaan dari guru. Lantai 1, pertanyaannya dari Ibu Korazon. Nah, mengapa harus memakai gula merah? Tidak bisakah kita memakai gula pasir? Oh, ini Bu, ada pertanyaannya seperti demikian. Kalau ini sebenarnya harus akademisi yang menjawab. Saya sebenarnya lebih ke praktisinya, bagian praktisinya. Gula pasir itu sebenarnya saya juga sering lihat ya di YouTube ya. Mereka itu kadang di YouTube yang kadang diputar-putar itu, mereka ada buat itu gula pasir. Tapi dari kita komunitas ekoenzim Nusantara, kualitas yang kita uji cobakan dengan gula pasir dan dengan gula molase itu berbeda. Ya, jadi tidak disarankan sebenarnya memakai gula pasir. Ya, apakah bisa? Ya bisa atau tidak itu ya sebenarnya memang bisa, tapi kualitas
keampuhannya akan berbeda. Oke, karena memang proses fermentasi mungkin tingkat keasaman gula merah itu lebih baik ya, lebih baik, makanya ini. Terus gula pasir ini kan juga sudah mulai banyak yang maksudnya itu melalui proses di pabrikan yang agak berbeda. Jadi kita lebih ke gula merah sebenarnya, karena gula merah itu masih lebih natural kandungannya. Mungkin itu bisa membantu menjawab ya. Terima kasih. Bu Mar, mau tanya lagi nih, saya kok jadi penasaran. Kalau misalnya kita, kan tadi kan saya ada lihat videonya ya, bahwa caranya tuh kita tuang air, tuang gula, tuang buah sampahnya gitu ya. Kalau misalnya saya terbalik nih, saya tuang sayurnya dulu atau buahnya dulu, ada efek samping nggak? Atau harus sesuai urutan seperti itu? Atau boleh asal campur? Karena mungkin saat saya nanti ngajar anak-anak gitu kan, saya urutin gitu. Tapi kalau misalnya salah stepnya, apakah pengaruh atau enggak gitu? Pengaruhnya hanya di sini. Kalau kenapa kita masukkan air dulu? Karena kalau kulit buah itu kan mengapung. Kondisinya kan mengapung. Kalau kamu masukkan dulu, nanti itu jadinya dia di bawah. Memang dia kan biasanya akan turun. Seiring proses fermentasi dia akan tenggelam sebenarnya kulit buahnya dan segala macamnya. Tapi biasanya memang kita masukkan dulu air. Ya itu apakah bisa terbalik-balik? Ya terbalik-balik sih sebenarnya urutannya ya menurut saya kan lebih bagus karena kita juga melihat wadah dan ukuran. Kalau kita masukin, kalau kita isi air dulu itu 60%, nah itu lebih kelihatan literasi ke angka numerasinya itu lebih nampak karena kan kita simulasi itu kan berdasarkan fisik yang ditunjukkan kepada anak-anak. Kalau sedikit dulu atau masuk yang banyak dulu lebih membuat anak-anak lebih mengerti. Nah itu juga ini ya. Jadi sebenarnya ya masalah sequence menurut saya ya diperhatikan atau tidak mempengaruhi kualitasnya. Cuman masalah daya serap anak-anak menerima materi itu yang mungkin harus coba diperhatikan. Ya, kalau anak dewasa mungkin dia nggak tahu ya ukurannya kan dibilang 1:3 ini 5 liter ditimbang seperti. Tapi kalau anak-anak SD kan dia tidak, dia akan lebih melihat fisik daripada angka. Ya, jadi kalau dia kan harus kita demokan karena kan biasanya kan anak-anak kan kalau kecil kan kognisinya belum begitu bagus ya. Jadi kan ada tingkat level pengetahuan yang berbeda gitu. Baik, terima kasih. Ini kayaknya ada dari yang sekolah lain nih. Itu sepertinya cuma ini aja Bu absen iya. mungkin presentasi. Oh baik. Bu Mar, ini saya penasaran juga, saya ingin bertanya. Kira-kira kalau ekoenzim yang kita buat menggunakan gula merah tadi, kemudian kita pakai buah-buahan yang bersih, yang bagus, apakah itu bisa kita konsumsi untuk minum atau tidak diperuntukkan untuk minum gitu Bu Mar? Oke. Iya. Takutnya kan kita ada salah pemanfaatan kan, ini bisa nih coba kita tes untuk minum atau apa gitu. Mungkin Bu Mar ada pengalaman pernah membuat untuk minum atau yang untuk yang sebagai pupuk atau yang lain-lain. Coba boleh Bu Mar sharingkan. Berbagi pengalaman. Kalau untuk yang minum itu namanya bukan ekoenzim tapi klasik enzim. Ya, dan itu prosesnya lebih lebih detail lagi karena itu harus menggunakan bahan-bahan seperti madu. Oke, dan itu biasanya nggak kulit buah tapi malah buahnya. Ya, jadi prosesnya harus belajar lagi modul berikutnya. Kita yang sederhana aja dulu. Yang sederhana ini kalau bisa kita coba praktekkan dalam keseharian, kita sendiri juga sebagai pemakai dan guru itu juga akan menjadi satu hal yang karena kan terus terang ekoenzim ini tergantung pada kita yang menjadi proses dengan si mikrobanya. Jadi biasanya tambahan kalau kita mengerjakan setelah kita buat ekoenzimnya itu percaya atau tidak, biasanya itu kita harus menambahkan kata-kata positif karena kita percaya bahwa mikroba yang ada dalam di proses fermentasi tersebut juga adalah hidup, living ya, ada living life-nya di sana lah ya, ada kehidupannya. Jadi ketika kata-kata positif ini kita sampaikan sama seperti kita dengan rekan kerja, dengan teman, dengan anak, kita kan
ketika dipuji, diberi engagement atau kata-kata positif, nah itu kan akan lebih senang hatinya dan bahagia. Mikrobanya juga tambah senang kalau dia dipuji dan itu dikasih tahu, ayo kita bersama selamatkan bumi. Nah, jadi mungkin hal-hal seperti ini biasanya kita lakukan untuk anak-anak, sekalian juga membangun efektif emosional mereka ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu biasanya bagus untuk anak-anak. Kayak kita itu janjian sama EcoNG 3 bulan loh. Nanti dia kasih kita yang wangi gitu ya. Nah, kita kayak ini kalau biasanya cukup oke sih membangun emosional psikologi mereka lah. Ya, terima kasih Bu Dona. Oke, baik Bu. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi. Adakah cara bau asam segar diubah menjadi harum segar agar anak-anak menyukai? Oh ya, benar. Jadi kalau itu sebenarnya ada, makanya saya bilang itu harus diuji cobakan. Biasanya sering kita uji cobakan itu bau yang bagus itu adalah bau jeruk dan bau lemon. Bahkan di Bali, di komunitas EcoNG di Bali, mereka uji cobakan dengan bunga Kamboja, ya kan? Nah, tapi itu memang perlu yang namanya percobaan. Ya kalau bunga saya nggak pernah coba, tapi kalau jeruk saya pernah coba. Kalau saya khusus jeruk saja itu wangi, memang wangi benar. Jadi warnanya juga lebih bagus kuning. Iya, terus. Oke, Bu Mar, sepertinya sepertinya kebanjiran pertanyaan ya. Semuanya antusias Bu Mar, mantap artinya. Oke, sepertinya Bapak Ibu kira-kira masih ada yang ingin bertanya tentang pembuatan atau manfaat ekoenzim. Mungkin selain yang tadi Bu Mar jelaskan di pemaparan, mungkin ada manfaat yang lain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, ada. Dan ini ada dari Ibu Dini nih. Oh, kalau sebagai pupuk ya, ini direct message tapi di chat room ke saya. Kalau sebagai pupuk sudah dicobakan pada tanamannya lebih subur, cepat berbuah dan dijauhi hama. Ya, jadi Bu Dini adalah guru kimia saya. Kebetulan saya ajak untuk ikut di webinar hari ini karena gimana pun saya kadang juga meminta pendapat dari orang yang expertnya. Jadi ini kebetulan guru kimianya. Jadi ada tambahan, beliau menyampaikan pada saya kalau bisa digunakan, dicobakan pada tanaman. Oh iya Bu Mariati, ini mengenai tanaman ya. Nah, saya punya pengalaman menggunakan ekoenzim mungkin berlebihan atau bagaimana ya, sehingga tanaman saya itu mati Bu Mariati. Jadi untuk takaran yang bagus itu seperti apa? Contohnya mungkin saya kurang tahu ya Bu Mariati, tapi tanaman saya itu mati, kering karena penggunaan mungkin katanya tuh kelebihan ekoenzim. Takarannya bagaimana? Mungkin Bu Mariati boleh jelaskan? Boleh. Ya, jadi takarannya itu sebenarnya enggak banyak. Itulah tadi 1 banding 100 sebenarnya. Nanti saya akan kasih di modul itu ada Bu Dona. Di modul itu ada lengkap untuk tanaman itu berapa takaran yang sebaiknya. Ya, dulu juga saya pernah seperti Bu Dona, saya tuang tuh karena dulu itu kita itu terbiasa dengan kondisi kita sudah modernisasi, sunlight dituang makin banyak, kayaknya makin minyaknya makin berkurang, busanya makin banyak, bahkan kadang kita gosok gigi odolnya harus banyak supaya berbusa. Padahal itu konsep yang salah, makin banyak dituang ekoenzimnya, malah tingkat asamannya semakin tinggi dan itu efeknya nggak baik. Jadi ingin tanaman saya subur gitu kan Bu Mar, tahu-tahu bukan subur. Iya, justru itu mungkin karena pembiasaan kita dengan bahan kimia ya, kita juga berpikir untuk ekoenzim akan sama, tapi ternyata beda. Jadi memang dia harus dicairkan, karena dan dicairkan kalau kita tidak terbiasa, maka kita harus cairkan, tambahkan lagi dengan sabunnya. Jadi tidak langsung, karena kadang kita tidak terbiasa dengan baunya kan. Jadi kadang supaya menyesuaikan dengan kondisi adaptasi, biasanya kita campur sabun, campur sedikit, campur lagi dengan airnya. Tapi ada perbandingannya. Nanti perbandingannya bisa dilihat di modul, di barcode yang tadi saya sharingkan. Baik, terima kasih Bu Mariati. Sepertinya Bu Intan, Bu Mariati sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Waktunya juga sudah 3. Ya. Jam 3 lewat ya. Nggak
terasa ya kalau ngobrolnya kayak begini bisa ketawa-ketawa. Jadi bagaimana Bu Mariati dan Bu Intan untuk pemaparan materi kita hari ini? Oke, baik Bapak Ibu, tidak terasa ya kita sudah di akhir acara. Sungguh menarik dan bermanfaat sekali ya Bapak Ibu webinar kita kali ini. Ternyata sampah juga, oh masih ada nih. Ada yang mau bertanya ya? Sudah mau. Oke, kita coba ini ya Bu Mar. Mau bertanya, oh oke, kita masih ini ya, oke masih ada yang mau bertanya kita. Apa yang harus dilakukan siswa untuk menangani sampah non-organik yang ada di sekitar? Nah mungkin kita kasih pertanyaan ini untuk Bu Intan ya, atau Bu Mariati? Bu Mariati. Kita kasih ke Bu Mariati dulu ya, karena tadi Bu Mariati pengelolaan sampah organik. Nah sekarang jika ada yang non organik, bagaimana caranya kita kelola, Bu? Ya terima kasih Bapak Temper ya, Mbak Temper Giawa. Mohon maaf Pak kalau ucapan namanya salah ya. Jadi menanggapi pertanyaan Bapak tentang sampah non-organik. Ya, sampah non-organik itu juga termasuk salah satu isu ya. Jadi sampah organik, non-organik ini lebih kepada pertama kali itu adalah pemilahan dulu. Yang kita sebut dengan waste segregation. Jadi pemilahan sampah itu harus dibiasakan dulu. Jadi sekarang saja pembiasaan kita masih buang sampah pada tempatnya. Padahal sebenarnya sudah harus kita mulai upgrade kata-kata pilahlah sampah pada tempatnya, bukan lagi buang sampah pada tempatnya, tapi pilahlah sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa bergantung pada pemerintah untuk terus mengangkut sampah kita. Bagaimana kita sebagai masyarakat kita mulai, dan ini juga bisa dimulai di pendidikan. Tadi mungkin ada disampaikan Bu Intan bisa melalui piket kelas. Dan ketika pembiasaan itu kita lakukan pada anak-anak SD, ketika dia sudah dewasa, pembiasaan itu akan dia gunakan ketika nantinya dia berhadapan dengan isu lingkungan atau bencana yang akan terjadi. Jadi untuk sampah organik biasanya kita memang harus konsisten pada beberapa hal. Di sekolah saya juga melakukan hal yang sama. Awal kami memulai untuk menangani sampah non organik luar biasa sulit. Saya berpikir itu kenapa? Karena sampah yang ada itu semua pasti tercampur. Kadang kita akhirnya saling menyalahkan, ini urusannya CS cleaning service. Bukan, jadi anak-anak sudah pilah tuh kadang sudah pilah, tapi setelah dipilah taruh lagi di tong sampah besar tapi dicampur. Jadi anak-anak kadang melihatnya itu ngapain kami capek-capek pilah, lah kan sama CS digabung lagi gitu loh. Nah ini ada beberapa kasus di sekolah saya jadi seperti itu. Nah untuk membangun kesadaran tidak mudah. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan peradaban. Membangun satu kebiasaan dan budaya itu butuh waktu. Makanya ketika kita hanya fokus pada satu hal, kekonsistenan. Jadi kalau memang mau sampah organik, biasanya saya sekarang bergeraknya hanya begini. Karena jumlah sampah dan variabelnya cukup banyak, kita pisahkan dulu yang namanya sampah kering dan basah. Kalau anak-anak bisa membuat itu lebih konsisten, baru kita bergerak kepada pemilahan sampah yang lebih detail lagi. Nah, ketika sampah kering dan basah sudah berjalan lebih baik, kita bisa lakukan. Kalau di kelas saya didukung oleh tim pilah sampah, mereka membuat kotak itu dari anak-anak sendiri. Jadi dia buat kardus itu kan biasa banyak ya di sekolah karena kita kan kardus bekas. Terus dia tempelin. Kami mengajak, jadi mereka sosialisasi ke kelas. Jadi itu biasanya dari kakak senior sosialisasi kepada adik kelasnya. Lalu mereka mendata. Jadi setiap Sabtu mereka datang mendata dan menimbang. Jadi kemarin itu mereka buatlah untuk kelas ini kami ingin setiap orang berdonasi botol plastik. Jadi botol plastik itu supaya tidak end up dicampur-campur di tong sampah besar, mereka kumpulin tapi disetor ke kotak itu. Jadi kayak tabungan di kelas itu ya, disetor ke sana. Nah setelah disetor itu nanti setiap Sabtu itu ada tim pilah sampah dari OSIS divisi lingkungan yang datang ke kelas itu ngambil kotak itu. Nah, terus mereka pisah. Nanti itu biasanya dicatat dan itu bentuk nantinya itu setelah berapa ditabung berapa itu dia bisa tukarkan. Ya, jadi sebenarnya ada
sistem reward yang kita juga terapkan di sekolah untuk membuat anak-anak termotivasi. Ya, jadi ya mungkin melakukannya harus bertahap, Pak. Tidak bisa langsung karena memang harapan kita itu mau ekspres, tapi yang namanya pembiasaan tidak akan cepat dilakukan. Ya, terima kasih. Oke, baik ya Pak Teber, demikian ya penjelasan dari Ibu Mariati. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri webinar kita berfoto bersama dulu ya Bu Intan ya. Sesi foto bersama yang akan ya Bapak dan Ibu. Ekoenzim ada lambangnya nggak, Bu Mar? Gimana, Bu? Huruf kayak gini ya? Hah? Oh, internetnya. Ini ya? Kita nge-lag.